Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibi qulubina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ibu, bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan dua kenikmatan itu Allah Subhanahu wa taala tautkan hati kita, Allah Subhanahu wa taala gerakkan langkah kaki kita untuk hadir di majelis ini dengan tiada suatu halangan apapun. Semoga hadirnya kita di sini benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang salih. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Jaring saged. Wow, kata saya sampun saged wow. Bisa muncul. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini tepat di tanggal 17 Agustus 2025 Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang luar biasa, dan di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan. Ini mumpung tanggal 17 Agustus temane nggih ikut-ikutan mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dereng saged. Awang-awang mawon dereng saged. Ikhwani fillah, ibu bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi hari ini tema kita adalah tentang bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat kemerdekaan. Hakikat nikmat itu seluruhnya mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kenikmatan yang ada pada diri kita seluruhnya itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat beberapa dalil yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 53. Surat An-Nahl ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallahi." Segala nikmat yang ada pada kalian itu seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nikmat yang datang itu seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita patut untuk kita syukuri. Karena apa yang ada pada diri kita itu hakikatnya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berusaha. Ini kata kunci. Manusia hanya bisa berusaha, tetapi hasil dan nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa kejadian menunjukkan kepada kita bahwasanya kita hanya memang bisa berusaha dan kita tidak bisa mengatur hasil. Hasil itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dalam salah satu hadisnya yang sahih, pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika hendak perang Hunain, Rasul SAW perang Khaybar, Rasul SAW bersabda bahwa Rasul SAW akan memberikan panji, bendera besok kepada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai orang tersebut mencintai Allah, dan orang tersebut mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lewat perantara orang tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan atas kaum muslimin. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Rasul akan memberikan panji perang. Panji perang zaman dulu itu adalah simbol kekuatan. Ketika pasukan masih bisa mengibarkan panji perang, berarti pasukan itu belum dianggap kalah. Ketika panji perang tidak bisa lagi dikibarkan, maka pasukan berarti kalah. Kata Rasul, aku akan berikan panji perang ini besok kepada seorang laki-laki yang orang laki-laki itu mencintai Allah dan Rasul. Allah dan Rasul juga mencintai orang laki-laki itu. Lewat perantara orang laki-laki itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada pasukan kaum muslimin. Malam hari berlalu, orang-orang mendiskusikan kira-kira siapa yang akan mendapatkan kehormatan, diberi panji perang. Pagi hari mereka berlomba-lomba, berusaha, berikhtiar untuk mendapatkan panji perang tersebut. Karena ketika orang tersebut mendapatkan panji perang, berarti orang itu telah mendapatkan stempel dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul. Para sahabat Nabi berbondong-bondong datang ke rumah Nabi, berbaris rapi supaya dapat panji perang tersebut. Kalau bahasa Tembara itu utu ublung, utu umun. Pagi-pagi buta datang kepada Rasul supaya mereka yang diberi panji itu, mereka berusaha mati-matian, gasik-gasik supaya mendapatkan panji tersebut. Karena kalau mendapatkan panji tersebut berarti orang itu mulia, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul. Nah, orang-orang sudah berbaris. Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau, melihat satu-satu sahabat tersebut. Siapa ini yang akan mendapatkan panji perang? Kalau dapat panji perang, orang itu mulia. Satu dilihat, orang yang kedua dilihat, orang yang ketiga dilihat, sampai barisan yang terakhir Rasul masih belum memberikan panji perang tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Ali bin Abi Thalib di mana? Kok enggak ada? Kata para sahabat, "Huwa yashtaki ainih." Ya Rasul,
Ali sedang sakit mata, tidak bisa datang. Kata Rasul, panggil Ali, bawa ke sini. Para sahabat manggil Ali, dibawa ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul SAW mendoakan kesembuhan untuk Ali bin Abi Thalib. Kemudian panji itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, siapa yang berusaha mati-matian untuk mendapatkan panji perang? Para sahabat yang lain. Tapi siapa yang diberi panji perang? Ali bin Abi Thalib. Apakah Ali bin Abi Thalib berusaha? Tidak. Apakah orang-orang yang berusaha ini mendapatkan apa yang diusahakan? Tidak. Terkadang hidup seperti itu, Bapak Ibu. Artinya apa? Bahwa bahwasanya nikmat itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh manusia itu sebatas usaha yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullun muyassar. Kalian semua tugasnya adalah usaha. Fakullun muyassar, karena masing-masing akan dimudahkan menuju apa yang dia usahakan. Oleh karenanya kemerdekaan negara Indonesia ini mutlak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya itu adalah dengan perjuangan para pahlawan. Maka perjuangan para pahlawan itu status mereka adalah wasilah, sarana, usaha yang mereka lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kenikmatan itu kepada bangsa Indonesia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Segala nikmat yang ada padamu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah bangsa Indonesia ketika awal datang Belanda 50 tahun, 100 tahun sudah berusaha juga untuk merdeka? Sudah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap belum memberikan kemerdekaan itu kepada bangsa kita. Baru setelah 350 tahun ditambah dengan penjajahan Jepang, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan itu kepada bangsa Indonesia. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW bukan hanya 350 tahun. Bangsa Mekah ketika itu, yaitu suku Jurhum, orang-orang Quraisy keturunan Bani Ismail, orang-orang Quraisy keturunan Fikhir, sampai di masa Qusay bin Kilab itu dijajah oleh orang-orang suku Khuza'ah dari Yaman. Bukan 350 tahun, tetapi kurang lebih 500 tahun dijajah. Itu sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kurang lebih 5 generasi sebelum Nabi Muhammad SAW. Baru kemerdekaan bangsa Makkah itu diraih saat zaman Qusay bin Kilab. Kemudian diteruskan ke pemimpinan itu oleh Abdul Manaf, kemudian diteruskan ke pemimpinan itu oleh Hisham, kemudian diteruskan ke pemimpinan itu oleh Abdul Muttalib, yang Abdul Muttalib itu adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW. 500 tahun. Nah, bangsa Indonesia 350 tahun, tetapi ternyata ada yang mengalahkan rekor dari Indonesia. Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Luqman ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Luqman ayat yang ke-20. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu.
Allah juga menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin untukmu. Nah, Allah yang menyempurnakan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang lahir maupun yang batin. Ini dalil yang kedua bahwasanya memang nikmat itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajari kita untuk senantiasa membaca kalimah syukur setiap hari, yaitu dengan lisan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu ada kalanya nikmat berupa nikmat lahir atau zahir. Yang kedua ada kalanya nikmatnya adalah nikmat batin. Nikmat zahir misalnya nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat menyat, banjur mangkat, akhirnya kita bisa sampai di sini. Itu nikmat zahir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mata, telinga, hidung, lidah, tangan, kaki. Bagaimana kemudian setiap hari Allah Subhanahu wa taala masih memberikan mata yang normal, telinga yang normal, penciuman yang normal, lisan yang normal. Setiap pagi, setiap kali kemudian kita bangun dari tidur kita, Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kenikmatan itu ada pada diri kita. Nah, itu nikmat lahir yang kemudian bisa kita rasakan, nikmat keluarga, nikmat masyarakat, nikmat tetangga, termasuk nikmat aman, termasuk nikmat merdeka. Nikmat batin misalnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat ilmu. Dan terkhusus nikmat yang batin ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dari sinilah kemudian kita faham ada dua nikmat yang berbeda, dan dua nikmat itu wajib kita syukuri karena Allah telah menakdirkan kita mendapatkan dua nikmat sekaligus. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hamba, hanya nikmat lahir. Dia mendapatkan rasa aman, dia mendapatkan kemerdekaan, dia mendapatkan kesehatan, dia mendapatkan kesempatan, tetapi dia belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan hidayah iman, belum mendapatkan hidayah Islam, sehingga dia belum mendapatkan dua nikmat sekaligus. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat lahir batin. Oleh karenanya nikmat ini memang pantas untuk kita syukuri. Maka Bapak Ibu, di antara kenikmatan yang telah kita sebutkan tadi ada nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat aman, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat ilmu, dan lain sebagainya. Di antara kenikmatan itu ada nikmat yang kita sebut sebagai nikmat kemerdekaan, dan itu merupakan betul-betul nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka dalam preambul itu dikatakan apa? Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Napa Isa nih? Oh, ayo kuasa napa Isa? Enten semuni Isa, enten semuni kuasa, buka malih mangke. Nah, maka kemerdekaan Indonesia itu memang dalam pembukaan UUD itu juga disebutkan atas berkat rahmat Allah yang maha. Ayo nopo. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini agaknya sering disampaikan oleh para ustadznya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa di antara kalian yang di waktu pagi dalam keadaan aman pada keluarganya.
di waktu pagi bapak ibu nika menawi wungu saking sare nika lajeng kok raose niku aman, mboten nenten perang, mboten dipun buli kalian tanggane, mboten dibalangi sandal kalian rencange, nggih wonten teras kula panjenengan mboten dieeki pitik. Enten mriki sing atus wonten niku. Daerah desa-desa niku enten. Pagi-pagi nek mboten sore niku teng teras pun kathah telek. Naudzubillahi min telek. Siapa orangnya yang pagi hari itu dia bangun dalam keadaan aman pada keluarganya. Kula panjenengan wungu saking sare niku aman, keluarga kula panjenengan menika aman, mboten enten perang, mboten enten huru-hara. Mu'afan fi jasadihi, tubuhnya sehat, bangun tidur nggih tasih saged mirsani TV napa HP. Wungu saking sare nggih tasih saged mireng murotal saking masjid, nggih tangane astane kula panjenengan saged mejet-mejet HP, samparane kula panjenengan nggih tasih saged mancal-mancal garwane. Tubuh kita sehat. Indahu kutu yaumihi, di hari itu sudah ada yang akan dimakan untuk satu hari. 3 kali sehari 3 kali sehari makan. Sayangnya program makan bergizi gratis niku namung sepindah sedina. Kalau 3 kali sehari matuk niku. Nah, siapa orangnya yang bangun di pagi hari keluarganya aman? Yang kedua, dia sehat tubuhnya. Sakit niku nggih paling pegel-pegel niku to, mboten napa-napa, nek namung pegel-pegel niku mboten napa-napa. Yang ketiga, dia ada yang akan dimakan selama 1 hari. Nomor 1, Bapak Ibu insya Allah dapat, nggih, aman. Pun londo mboten wantun jajah malih. Jepang nggih mikir-mikir. Paling sing jajah kula panjenengan niku lak wong iki ambak mawon. Nomor kalih kula panjenengan nggih tasih dipun paringi sehat. Saged tindak mriki niku sehat. Ingkang angka 3 kula panjenengan mangke wonten setunggal dinten niku pun wonten ingkang badhe dipun dahar. Malah mboten 1 hari, 1 bulan ke depan niku tasih turah-turah. Lawang dereng masak napa-napa nggih kalih panitia sampun dicawisi snack enten iki. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orangnya yang terpenuhi 3 keadaan ini, bangun tidur kok aman keluarganya, dia sehat tubuhnya, dan ada yang akan dimakan selama 1 hari sampai malam, faka'annama hizat lahud dunia, seakan-akan dunia seluruhnya telah dikumpulkan untuk orang tersebut. Maka hakikatnya dia telah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Nah, di hadis Nabi ini Rasul mengatakan aminan fi sirbihi. Aminan fi sirbihi kalau kemudian kita terjemahkan secara bebas itu ya merdeka. Artinya tidak ada orang yang kemudian menjajah, tidak ada orang yang mendolimi. Kita berada di atas kaki kita sendiri. Kita bebas untuk melakukan apa yang kita inginkan. Orang yang seperti itu, sementara dia dalam keadaan sehat, sementara dia telah memiliki apa yang akan dimakan selama 1 hari, maka seolah-olah kata Nabi, hizat lahud dunia, seakan-akan dunia seluruhnya telah dikumpulkan untuknya.
Menawi kula panjenengan bangun tidur kok aman, ada yang akan dimakan tapi sakit dengan sakit yang mungkin tidak biasa, sehingga meskipun ada makanan tidak enak dimakan, itu merupakan hal yang kemudian tidak kita inginkan. Oleh karenanya sering kita sampaikan bahwa satu orang yang sehat itu punya 1000 keinginan, tetapi 1000 orang yang sakit cuma punya 1 keinginan. Napa niku? Sehat. Kira-kira orang yang ada di Palestina yang sekarang belum aman itu perkara apa yang paling mereka inginkan? Aman, supaya sholat bisa tenang, thalabul ilmi bisa tenang. Bayangke menawi kula panjenengan tasih dijajah wonten niku badhe rawuh wonten Almanar kuliah subuh enten niki, wah bingung teng dalan. Ah sakniki sampun aman, amane pol-polan niku tasih sama males nek rawuh ngaji. Wah, awegah ngaji saya. Paling ya materine kaya wingi. Bapak Ibu, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, betul-betul nikmat. Maka kenikmatan ini bukan sekedar kenikmatan yang kemudian kita ucapkan dalam lisan, betul-betul kita rasakan sebagai sebuah kenikmatan. Monggo Bapak Ibu saged tanglet kalian piantun-piantun ingkang jaman biyen niku tumut perang. Saya ketika mbah saya masih hidup dulu, ketika itu masih zaman Belanda, itu ikut berperang sampai ke Semarang jalan kaki. Itu saya ketika mbah saya masih hidup itu betul-betul ngorek, mbah pripun mbok mbah niku cerios kali kula jaman biyen niku pripun. Keluar dari rumah niku terbayang-bayang, pokoknya antara hidup dan mati. Sakniki niku lak paling-paling antara nopo badine sak yuta nopo 900.000 tok niku sing marai bingung niku. Zaman biyen mboten, sing marai bingung napa antara hidup dan mati. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 kenikmatan yang 2 kenikmatan itu sering dilupakan oleh manusia. Yang sering manusia tertipu dengan 2 kenikmatan itu, yang manusia sering lalai dengan 2 kenikmatan tersebut. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu, nikmat sehat, wal faraghu, dan nikmat waktu luang. Waktu luang itu termasuk diantaranya adalah aman. Karena kalau kita nganggur tapi tidak aman, nggih paling nggih wonten kamar mawon, alias ndekem teng kamar. Kalau kemudian kita tidak waktunya sebenarnya luang, tapi keadaan misalnya seperti di Palestina itu, wal a'yadu billah, Allah Subhanahu wa taala belum memberikan keamanan pada kita. Oleh karenanya ini nikmat yang kemudian sering kita lupa. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 kenikmatan yang paling sering dilupakan oleh manusia. Sehat, sempat. Sehat dan sempat. Oleh karenanya sepanjang kita mendapati 2 kenikmatan itu, manfaatkan kesempatan itu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat dan sempat. Ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangnya seluruh kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala pernah berikan kepada kita seluruhnya tanpa terkecuali itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Artosé napa niku? Apal ngetepal nggih kula. Surat napa niku? At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul
maqabir. Sampai di ayat yang ke-8, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Kemudian kamu pasti benar-benar akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban dari apa? 'Anin naim, dari setiap kenikmatan yang pernah kita dapat. Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat lahir, nikmat batin, mata, tangan, telinga, jantung, paru-paru yang sehat, kepala, kaki, tangan, tubuh, nikmat HP, nikmat televisi, nikmat laptop, nikmat mic, nikmat buku, nikmat pulpen. Ampun dikira pulpen sing sak uprit ngoten niku mboten dipun tangleti ngenjing wonten dinten kiamat. Pulpen niku damel napa? Nek damel nyurati mantan. WA-ne sinten ini. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka hanya gara-gara satu batang kayu siwak, satu tali sandal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syirokun minan nar, tali sandal dari api neraka. Kenapa? Karena tali sandal itu ternyata diperoleh dari cara-cara yang haram. Satu batang kayu siwak niku nek kalih pulpen larang pundi? Larang pulpen. Cobi pulpen niku kula panjenengan menika saking pundi niku? Hasile niku. Walah entuk pulpen kaya ngene apa? Napa niku namine? Napa manfaate? Apa nilainya? Oh, itu akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang syekh di Timur Tengah pernah masuk hotel, kemudian di hotel itu mendapati ada satu pulpen, kemudian pulpen itu terbawa, dicari pemilik hotel itu, kemudian diminta keikhlasannya, saya pernah ambil pulpen di hotel, padahal satu pulpen. Mboten saat-atoh di Ustadz Makmun itu, pirsa nggih? Itu ketika beliau selesai dari tugas di MA, jadi kepala sekolah selama beberapa tahun, itu pamitan. Beliau pamitan itu sampai nangis-nangis luar biasa. Wah, nangis kabeh akhire sak pondok nih. Gara-gara apa? Gara-gara minta diikhlaskan, andai ada satu pulpen yang pulpen itu punya madrasah tetapi digunakan untuk menulis sesuatu yang menjadi kepentingan pribadi. Andai ada laptop yang laptop itu punya madrasah kok malah digunakan untuk menulis WA ke anak. Andai ada perkara-perkara kecil yang perkara-perkara kecil itu bukan miliknya tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi, itu beliau sampai minta maafnya luar biasa. Mboten namung yo nek anu di ngapura yo, mboten namung niku, betul-betul sampai nangis betul-betul. Wah, saya kalau masih ingat itu dredeg deh. Betul-betul bukan hanya sebatas kados napa Idul Fitri nika yo nek ana salah di ngapura yo nggih padha-padha, mboten, betul-betul sampai nangis niku semua yang hadir di situ. Wah niku ngungkuli nggih niku estu niku melebihi ketika kita ditinggal pergi oleh orang yang kita cintai, nangis niku. Karena Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Segala nikmat yang kemudian pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tirmidzi. Kata Rasul, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati." Kedua kaki manusia
di hari kiamat tidak akan bisa bergeser. Kedua kaki manusia di padang mahsyar tidak akan bisa bergeser hatta yus'ala an arba'in, hingga dia dimintai pertanggungjawaban tentang 4 hal. 1. An umrihi fima afnah, umurnya untuk apa dia habiskan. Fulanah dulu di dunia umurnya sampai 80 tahun gawe apa? Nek jawabane nonton YouTube, buka TikTok, joget-joget, jajan-jajan, terus pundi niku. Umurnya akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang dia lakukan sepanjang umurnya itu? Makanya apakah boleh kita memohon agar kita diberi umur panjang? Apakah boleh? Boleh, dengan satu catatan, mohon pula supaya kemudian kita diberi kemampuan dan kekuatan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Karena orang yang terbaik itu adalah orang yang umurnya panjang. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang umurnya panjang dan baik pula amalnya. Dan seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang umurnya panjang tetapi buruk amalnya. Manusia yang paling baik adalah yang umurnya panjang dan baik amalnya, dan manusia yang paling buruk adalah manusia yang umurnya panjang dan buruk amalnya. Oleh karenanya kaki manusia itu di hari kiamat tidak akan bisa bergeser sebelum ditanya 4 hal. 1. Umurnya, untuk apa ia gunakan. Wa an jasadihi fima ablah, tubuh kita ini akan ditanya untuk apa ia gunakan. Tangan kita untuk apa, mata kita untuk apa, telinga kita untuk apa, lisan kita untuk apa, kaki kita untuk apa. Apakah lisan kita gunakan untuk ngerasa-ngerasaan tonggo? Apakah mata kita gunakan untuk melihat perkara yang haram? Apakah kaki kita langkahkan menuju tempat-tempat maksiat? Apakah lisan kita gunakan untuk ngomong yang bojone? Misalnya, ini nasihat untuk saya sendiri, yang kadang kula nggih nyeneni bojo barang. Ning paling setahun pisan. Nah, untuk apa digunakan? Telinga kita. Kula mboten gibah kok, Mas. Njur ning nek ana sing gibah tak rungokke, maduk tenan. Wah, ini. Lisan tidak berbuat tapi telinga yang menikmati. Nah, maka yang kedua kaki manusia belum bisa akan bergeser di hari kiamat sebelum yang kedua ditanya tubuh kita, jasad kita gunakan untuk apa. Yang ketiga, wah ini paling abot Bu, Pak. Yang ketiga, wa an ilmihi madza amila fih, tentang ilmunya, apakah telah ia amalkan atau belum. Ini yang paling abotnya ustadz-ustadznya. Sudah diamalkan atau belum. Ini yang ketiga, tentang ilmunya. Wah, nek ngono Mas, ora mak sinau wae, sekalian wae men ora ngerti, njur ora ditakoni, langkung abot mangkih malahan. Wailun, celaka bagi siapa? Lima la ya'mal, bagi orang yang tidak bisa beramal karena dia tidak tahu. Celaka bagi orang yang tidak bisa beramal karena tidak tahu. Tetapi wawailun thumma wailun, lebih celaka, kemudian lebih celaka lagi, liman la ya'lam wa la yata'allam, bagi orang yang tidak tahu tapi tidak mau mencari tahu.
memang celaka bagi orang yang tidak bisa beramal, tidak bisa melakukan karena tidak tahu. Tetapi kalau kemudian kita berpikir nek ngono mending orang ngerti wae ya, daripada engko ditakoni nek wis ngerti ora iso ngamalke. Wah, justru itu lebih celaka lagi bagi orang yang dia tidak tahu tetapi dia tidak mau mencari tahu. Yang keempat, kedua kaki anak Adam itu belum akan bisa bergeser sebelum ditanya. Yang keempat adalah wa an malihi min ainaktasabahu wa fima anfaqahu. Hartanya dari mana ia memperoleh dan untuk apa dibelanjakan dua. Kalau umurnya hanya ditanya untuk apa dihabiskan. Kalau tubuh kita hanya ditanya untuk apa digunakan. Ilmu kita akan ditanya bagaimana mengamalkan. Tetapi harta kita dua yang ditanya. Dari mana didapat, untuk apa digunakan. Gelas ini dari mana? Apakah dari barang-barang yang haram, hasil-hasil yang haram? Kalau sudah beres masalah dari mananya ditanya. Sudah dapat itu untuk apa? Ataukah untuk isi teh putih, jahe, susu, kopi, anggur, jus, atau Manson, topi miring, Jack Daniel, Newport, no malih. Merek-merek nih kok. Kalau apa long sinau. Nah, untuk apa? Nah, kalau itu baru gelas. Cobi Bapak Ibu, kita pagi ini membayangkan ting griya. Griyane kula panjenengan sedaya niku enten napa mawon? Nah, ya. Ada TV, baju, motor, mobil, meja, HP. Wah, banyak. Coba Bapak Ibu berpikir, barang mana yang belum pernah kita gunakan untuk kebaikan? Niku dipikir-pikir. Di antara semua barang yang ada di rumah itu, barang mana yang belum pernah kita gunakan untuk kebaikan? Barang mana? Kalau masih ada barang yang belum digunakan untuk kebaikan, coba Bapak Ibu gunakan untuk kebaikan, supaya nanti ketika ditanya oleh Allah ada jawaban dari kita. Barang ini pernah saya gunakan untuk ini, barang ini pernah saya gunakan untuk ini. Maka misalnya kalau Bapak Ibu itu punya motor 2, misalnya ini ya, misalnya punya motor 2, kalau datang ke Masjid Al-Manar untuk ngaji, jangan hanya selalu pakai motor yang A, yang B kalau pakai, bukan untuk pamer tidak, itu urusan hati. Tidak ada enak sekarang pakai motor sing A, besok pakai motor B, besok pakai motor sing C, kemudian orang itu pamer itu urusan hati. Tapi kita niatkan bahwasanya semua barang itu pernah kita gunakan untuk kebaikan. Nah, cobi teng griya niku ada barang apa saja. Maka semakin banyak barang teng griya nggih monggo sak-sake pikir ki Mbak. Barang mana yang belum pernah digunakan untuk kebaikan? Di rumah ada HP 1, 2, 3, 4. HP mana yang belum pernah digunakan untuk kebaikan? Minimal niku nge-share flyer ngaji. Atau paling enggak digunakan untuk menelpon orang tua yang ada di jauh sana untuk kebaikan-kebaikan. Teng HP niki enten napa niku namine? M-banking nggih. M-banking napa mawon enten 3, M-banking napa sekawan M-banking niku. M-banking mana yang belum pernah digunakan untuk transfer ke Lazismu KL Parakan? Nggih, Pak, nggih. Wah, sekarang yang M-banking yang A, yang M-banking yang B belum digunakan ini, besok pakai yang ini. Supaya ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala besok bisa jawab. Itu juga nasihat untuk saya sendiri nggih. Nah, Bapak Ibu, itu nikmat dan Allah Subhanahu wa taala akan
mintai pertanggungjawaban akan nikmat itu. Maka betullah ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu semua pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang nikmat-nikmat. Dalam ayat ini Allah berfirman latus alunna. Di sini ada lam kecil, lam taukid, dan nun tasdid, nun taukid. Latus alunna itu artinya sungguh benar-benar pasti akan ditanya. Itu latus alunna. Kalau kalimatnya kamu akan ditanya itu bahasa Arabnya tus alu. Tapi di sini Allah tidak berfirman tsumma tus alu yauma idzin. Tidak, Allah berfirman tsumma latus alunna, kemudian benar-benar sungguh pasti akan ditanya kalian semua yauma idzin, pada hari itu, anin naim, tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kedap-kedip no ini. Nikmat nih, ditanya apa mboten nih. Nah, Bapak Ibu, sayangnya lagi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu bisa Allah cabut kalau tidak disyukuri. Termasuk nikmat kemerdekaan ini. Apakah kemudian setelah merdeka betul-betul pasti dijamin 100% tidak akan dijajah lagi? Tidak dijamin. Oleh karenanya nikmat itu bisa Allah cabut kalau tidak disyukuri. Dalilnya mana? Surat Al-Anfal ayat 53. Surat Al-Anfal ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Dalam tafsir Muyassar disebutkan begini, di tafsir Muyassar tentang ayat tadi, dzalikal jazaa'us sayyi', balasan buruk itu, bi annallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, idza an'ama 'ala qaumin ni'matan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada sebuah kaum dengan sebuah nikmat, lam yaslubha, Allah tidak akan mencabut nikmat itu. Ketika Allah telah memberikan nikmat kepada suatu kaum, Allah tidak akan menarik nikmat itu, Allah tidak akan mencabut nikmat itu hatta yughayyiru halahum, hingga kaum itu mengubah keadaan mereka sendiri at-thayyibah, yang tadinya baik, ila halin sayyi'atin, menuju keadaan yang buruk. Ketika kemudian orang yang telah mendapatkan nikmat itu mengubah sesuatu yang tadinya baik menjadi sesuatu yang buruk, Allah bisa jadi akan mencabut kenikmatan itu. Oleh karenanya betul-betul kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nikmat kemerdekaan ini. Bukankah Palestina itu dulu juga merdeka? Tetapi kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kembali kepada mereka untuk dijajah. Maka Indonesia yang telah merdeka, merdekanya Indonesia kali dijajah Indonesia niku lama mana ini? Lama dijajah 350 dibandingkan dengan 80. Sampun pirsa logone 80 nih. Sampun pirsa nek 80 diwalik ngeten iki. So, 80 niku diputar 90 derajat ke arah kanan ngene. Set ngene. Lah lucu mangke. Nah, ini nikmat ketika tidak kita syukuri maka bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur itu bisa dengan hati, lisan, dan perbuatan. Kita percepat. Di antara bentuk syukur misalnya, wah niki rada nasionalis nih, menjaga persatuan. Surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpeganglah kalian semua kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Di antara kesyukuran yang bisa kita lakukan adalah
kita mencoba untuk bermanfaat untuk orang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Itu cara bersyukur, kita berusaha untuk bermanfaat untuk orang lain. Di antara rasa syukur itu bisa kita wujudkan dengan memakmurkan masjid. Surat At-Taubah ayat 18. Di antara bentuk syukur itu kita bisa dengan mendoakan para pendahulu. Doakan mereka. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Artinya apa niku? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina, dan ampunilah saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini biasanya dibaca oleh para khatib. Ini surat Al-Hasyr ayat 10. Kemudian di antara bentuk syukur kita adalah dengan beribadah dengan baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan banyak cara kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Ibrahim ayat 7. Mangke saged dipikak malih Ibrahim ayat 7. Orang yang bersyukur Allah akan menambah nikmatnya. Dan kalau orang kufur nikmat, bahaya. An-Nahl 112. Mangke An-Nahl 112. Kita bacakan artinya. Allah telah membuat suatu perumpamaan sebuah negeri yang dahulu aman, lagi tenteram, yang rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari setiap tempat, gemah ripah loh jinawi, otot kawat balung wesi, kasur bantal watu kerakal duntal, tongkat diceblokke dados tanaman. Ini. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari setiap tempat, aman tenteram, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan karena apa yang selalu mereka perbuat. An-Nahl 112 mangke saged dipun bikak malih. Maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa bersyukur. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita pandai bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Monggo saya dulu, nanti ibu bapak tirukan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu. Tolonglah aku agar aku bisa bersyukur kepadamu, dan tolonglah aku agar aku bisa beribadah kepadamu dengan baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Ingkang dereng apal mangke saged buka file mbok pilih mangke kula share.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomah untuk bisa bersyukur. Allah memberikan kita kesehatan, umur yang panjang sehingga kita bisa terus menambah ketaatan dan kebaikan. Salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Niki mboten usah enten teriak merdeka, mboten usah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.